Shalom pemirsa, senang berjumpa dengan Anda kembali. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Seperti saya sedang bersemangat, teman-teman sedang bersemangat, dan Anda juga pasti sedang bersemangat tuh, saya bisa lihat dari sini ya. Karena kita mau belajar Alkitab, Bible Study kembali dalam program ini bersama saya Yosi Mokalu dan juga narasumber kita, Ibu Pendeta Dr. Castelia Kartika selaku Ketua STT Amanat Agung, dan juga halo kembali teman-teman mahasiswa yang menemani kembali, yaitu ada Stefan, Bari, dan juga Timotius. Gara-gara dia nih, Tesalonika dituliskan ya. Laporannya dia nih, oke. Baik Bu, nih tema kita hari ini nih seru sekali. Karena kita akan membahas tentang akhir zaman. Wah, jeng 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 gitu ya kalau ada musiknya ya. Akhir zaman kan sesuatu yang seru untuk dibahas dan juga buat sebagian orang mungkin mengerikan ya. Tapi ada pertanyaan pasti ya. Kira-kira kalau kita membahas akhir zaman ini, ada petunjuk Alkitabnya nggak tentang akhir zaman ini? Sebenarnya banyak petunjuk Alkitabnya, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu banyak berbicara tentang akhir zaman. Dari katanya saja, Bang Yosi, akhir zaman, artinya itu zaman yang paling final, yang udah nggak ada lagi zaman setelahnya gitu. Kalau sekarang kita habis zaman besi, zaman batu, zaman besi, zaman digital misalnya gitu ya. Tapi setelah ini mungkin masih ada zaman-zaman yang lain, tapi ini tidak. Ini zaman akhir, berarti sudah kesudahan dari segalanya, kata firman Tuhan gitu. Nah, dari situlah kita bisa melihat seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa di dalam akhir zaman itu atau hari Tuhan itulah terjadi sesuatu yang amat sangat mengerikan. Kita sudah membahas itu, kesunyian yang sangat dalam, kegelapan yang amat dalam gitu kan. Dan semuanya digambarkan dengan begitu mengerikan. Tapi di nanti pembahasan kita yang kali ini dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Disitulah kita akan melihat dalam perspektifnya Paulus ketika dia bicara tentang akhir zaman ini, tentang hari Tuhan itu dengan lebih detail gitu. Jadi kita akan sama-sama landasannya yang kita akan pelajari dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17 ya. Silakan dipersiapkan Alkitabnya. Kita mau belajar dari situ. Oke, baiklah. Nah, kalau kita belajar ya dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17 ini, kita bisa melihat begini. Bahwa menurut Paulus, jemaat Tesalonika itu sebenarnya sedang berada di dalam kondisi yang sangat terguncang, ya kan? Karena mereka sangat gelisah karena adanya isu yang beredar bahwa hari Tuhan yang mengerikan itu sedang berlangsung atau telah berlangsung dan mereka sedang mengalaminya. Itu ayat 1 sampai ayat yang kedua dari pasal yang kedua. Jadi mereka berpikir saat itulah mereka lagi akhir zaman nih, lagi hari Tuhan sedang datang atas mereka. Nah, di dalam surat yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menjelaskan bahwa hari Tuhan itu seperti halnya kehancuran, katanya, kehancuran, kebinasaan yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin, itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Jadi tiba-tiba dan terasa sakit sekali gitu. Dan berada di dalam penganiayaan hebat pada saat itu yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Dan banyak ajaran dari guru-guru palsu itu membuat sebagian jemaat ini menyimpulkan bahwa apa yang mereka alami itu adalah hari Tuhan yang telah datang itu, bahwa mereka sudah masuk ke zaman akhir, padahal Kristen baru lahir saat itu kan. Nah, Paulus menyebutkan bahwa jemaat Tesalonika ini dalam keadaan yang lekas bingung dan gelisah dengan berbagai ajaran itu. Jadi gambarannya itu mereka tuh seperti kapal yang terombang-ambing oleh angin badai, gelombang laut yang tinggi dan tak henti. Salah mengerti atau salah paham tentang hari zaman itu adalah hal yang sangat berbahaya sebenarnya dalam kehidupan orang percaya. Demikian Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Tesalonika. Seperti jemaat Tesalonika ini ya, dalam keadaan yang mereka tidak mampu membedakan ajaran yang benar dari ajaran yang salah. Mereka jadi kebingungan, mereka jadi merasa sedih, tak berujung katanya gitu kan. Jadi merasa ada ketidakseimbangan gitu di dalam ajaran yang mereka terima. Nah, padahal dalam surat sebelumnya yang dituliskan oleh Paulus, jelas sekali kepada mereka diajarkan bahwa Tuhan belumlah datang kembali untuk yang kedua kali gitu. Jika dia datang, tanda-tandanya itu terlihat seperti yang Paulus tuliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Kalau kalian baca di sana, itu dikatakan begini, sebab
pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu kalau dalam bahasa teologi itu ada yang namanya rapture, pengangkatan gitu. Jadi jelas ini menjadi masalah besar di tengah jemaat apabila mereka berpikir hari Tuhan telah datang, padahal belum saat itu ya. Jadi kacau kan akhirnya pengertian mereka. Jadi akhirnya yang terjadi adalah mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Padahal tidak demikian keadaannya. Juga seharusnya bukanlah ketakutan yang muncul sebagai respon atas hari Tuhan. Meskipun hari itu datang dengan begitu mengerikan, tetapi bagi orang yang sudah siap sedia, dia tidak akan meresponnya dengan takut. Jadi responnya jemaat Tesalonika itu sebenarnya bukan respon yang benar terhadap hari Tuhan itu gitu. Karena hari Tuhan itu datang dan kita harus memunculkan respon sukacita karena itulah the final of the day dan kita ketemu dengan Tuhan gitu. Nah, jadi akhirnya yang dijelaskan kepada oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah peringatan untuk tidak terkelabui oleh ajaran sesat gitu. Jadi dia memulai kalau dalam frasa ini dalam bahasa Inggris di ayat yang ketiga itu gini, don't let anyone deceive you in any way. Artinya jangan kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga gitu. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu, itu di ayat yang kelima. Jadi Paulus ini mengatakan bahwa kamu ini kok gampang di-shaken ya, gampang diguncang oleh ajaran sesat. Padahal kamu tuh berkali-kali mendengar dari saya gitu. Jadi betapa pentingnya ya orang Kristen itu hidup dalam ajaran yang benar gitu. Meskipun di luar sana banyak sekali pengajaran yang ditawarkan kepada kita yang membolak-balikan kebenaran Alkitab ini. Jadi menurut yang Paulus ajarkan, kedatangan hari Tuhan atau yang kita sering sebut dengan kata kiamat, ya kan? Itu didahului dengan berbagai tanda. Jadi yang jelas yang Paulus katakan adalah salah satu tandanya adalah kemurtatan. Di dalam bahasa Yunani murtad itu adalah apostasia atau dalam bahasa Inggrisnya adalah falling away gitu. Jadi dia pergi jauh gitu kan, jatuh dan pergi jauh. Dan itu merupakan tindakan yang bersifat pemberontakan kepada Allah dengan meninggalkan Allah gitu. Nah, kemurtatan yang dimaksudkan oleh Paulus ini sangat berhubungan dengan apa yang dia istilahkan dengan manusia durhaka dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kalian lihat di dalam teks ini sebenarnya gini, manusia durhaka itu kalau di dalam bahasa Inggris, terjemahan versi bahasa Inggris adalah the man of lawlessness. Lawlessness itu artinya orang yang tidak punya hukum gitu. Orang yang tidak berhukum gitu. Jadi dia tidak berjalan di dalam hukum Tuhan, katakanlah demikian. Atau kalau dalam istilah perjanjian lama, dia menggunakan istilah man of Belial. Belial itu adalah salah satu istilah yang menunjuk kepada iblis sebenarnya gitu. Nah, kalau ditanya who is the man of lawlessness ini? Siapa orang yang disebut dengan manusia durhaka ini? Tidak disebutkan sih secara jelas apakah merupakan individu atau kelompok gitu, tidak disebutkan. Tetapi yang jelas kalau merujuk kepada apa yang disebutkan di dalam Alkitab, bisa jadi ini sebuah pemerintahan, bisa jadi ini sebuah lembaga, begitu kan? Yang jelas ini adalah hal yang yang dilekatkan kepada orang ini, istilah yang dipakai katakanlah oleh Wahyu misalnya ya, menggunakan istilah beast atau binatang buas gitu terhadap the man of lawlessness ini, orang yang murtad dan durhaka ini gitu kan, atau yang lebih umum disebut dengan antikristus gitu. Kira-kira seperti itu kita belajar. Oke ya. Saya dari tadi mendengar banyak gitu ya. Itu artinya menyimak, Bu. Iya, semoga ya. Jadi memang ini kita perlu ya, seperti kan ajaran palsu itu kan bukan cuma pada zaman Tesalonika itu aja kan. Sampai sekarang juga banyak sekali ajaran-ajaran yang membingungkan, membuat orang bingung dalam imannya. Saya tertarik tadi tuh
Ibu bilang bahwa dalam iman pun ada kebingungan. Karena kan kita tahu kan kalau Tuhan Yesus bilang, saya belum pernah melihat orang imannya sebesar kamu. Berarti kan memang ada tingkatan iman ya. Betul. Wajar saja kalau dalam iman-iman tingkatan tertentu masih ada kebingungan yang sangat Betul besar ya. sekali. Hebat sekali. Oke, saya belajar banyak nih. Giliran siapa nih yang mau bertanya nih? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya duluan ya. Oke, silakan. Ya nih, mungkin mirip dengan tadi apa yang dikatakan oleh Bang Yosi nih gitu. Mm-mm. Pertanyaannya adalah memang kita melihat gitu ya di 2 Tesalonika ini sangat dipengaruhi oleh ajaran sesat yang itu sangat mengguncang jemaat Tesalonika. Iya. Nah, dan itu pun ada sampai sekarang ajaran-ajaran sesat seperti itu. Terlebih lagi tentang hari Tuhan, tentang kiamat begitu. Nah, pertanyaan adalah bagaimana nih sekarang kita sebagai orang yang percaya harus bersikap meresponi hal tersebut, dan bagaimana supaya kita sebagai orang percaya itu tidak ikut-ikutan, tidak bahkan terjerumus jatuh ikut ke dalam ajaran sesat itu, Bu. Nah, ini pertanyaannya bagus nih, karena kan banyak yang juga mungkin masih ritual ya, maksudnya ke gerejanya masih ritual ya. Bisa kali terlewat informasi seperti ini. Ibu bisa kasih bantu nih buat yang di rumah nih. Iya, sebenarnya kalau kamu mau melawan ajaran yang tidak benar, artinya kamu harus tahu kebenarannya apa gitu. Iya. Ya kan, logikanya kan begitu. Kalau kamu tidak punya kebenaran apa-apa, gimana kamu melawan gitu? Dengan apa kamu melawan? Toolsnya nggak ada, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kalau ini pertanyaannya sangat praktikal sekali ya, tetapi penting bahwa sesungguhnya apa yang orang Kristen harus punya untuk dia bisa melawan ajaran sesat? Yang pertama adalah pengetahuannya akan firman Tuhan. Makanya seperti acara seperti ini ya, Bible study, itu kan penting ya. Karena kan kamu learn something gitu, kamu belajar sesuatu dan apa yang kamu pelajari itu kamu pakai untuk melawan gitu. Iya. Nah itu jadi pengetahuan kamu akan Alkitab atau firman Tuhan itu harus terus bertumbuh. Kayak tadi Bang Yosi bilang kan ada tingkatannya. Iyalah, orang karena itu kita ada konsep pertumbuhan kan. Iya. Jadi makin kamu bertumbuh semakin dewasa, mestinya pemahaman kamu akan firman Tuhan semakin dalam gitu. Nah, saya rasa tidak ada hal yang lain sih yang kita bisa lakukan kecuali kita belajar terus akan firman Tuhan itu supaya kita bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu. Karena panduan kita akan ajaran yang benar itu dari firman Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan atau siapapun gitu ya mengajarkan sesuatu di luar kebenaran firman Tuhan ini, kamu langsung tahu bahwa ini nggak ada di Alkitab gitu. Ini tidak diajarkan sesungguhnya. Itu adalah hasil interpretasi dia yang kadang-kala kita tidak bisa buktikan interpretasi dia itu berasal dari mana gitu. Nah, itu penting sekali harus kita paham. Wow, ini benar fakta realita banget ya, maksudnya kan kita sering ketemu orang, kita look up sama orang tersebut, kita mendengarkan tapi belum tentu ternyata itu sebuah kebenaran yang berdasar yang Alkitabi ya. Bukankah iblis juga bisa memakai firman Tuhan untuk memutarbalikkan apa yang benar kan? Jadi kalau kita nggak paham ya kita bisa ketipu juga ya kan? Iya, keren sekali. Oke, siapa yang mau bertanya berikutnya? Nah, Timotius. mungkin dari saya. Boleh. Nah, bagus pertanyaan itu, Bu. Oh, belum ya? belum. Silakan. Nah, kan kalau dari penjelasan Ibu tadi, dalam merespons kebingungan jemaat di Tesalonika tadi, Paulus menyampaikan tanda-tanda dari akhir zaman. Nah, salah satunya adalah kemunculan manusia durhaka yang Ibu sampaikan juga dikaitkan dengan antikristus. Nah, sebenarnya antikristus ini sendiri, siapa sebenarnya mereka, Bu, orang-orang ini? Wah, ini pertanyaan yang seru sekali nih ya. Jangan-jangan kita antikris. Waduh, jangan, kita nggak boleh antikris. Tapi sebelum dijawab ya Bu ya, biarkanlah pemirsa menjadi penasaran, asik. Karena tidak dijawab sekarang, akan dijawab di part kedua dari episode dengan tema yang sama, yaitu akhir zaman. Jadi pastikan kamu bergabung kembali. Sampai jumpa.